Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya sampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Rektor Universitas Medan Area dan pejabat-pejabat tinggi pada universitas dan fakultas serta staf karyawan yang saya cintai. Kemudian juga kepada yang terhormat Ketua BKM dan pengurus BKM yang hadir pada acara ini. Semoga kita semua diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir dan batin. Alhamdulillah, kebetulan saya kesini ada urusan sedikit. Ternyata mendapat cobaan kepada saya untuk diminta menyampaikan tausiah pada siang hari ini di Masjid Taqwa Universitas Medan Area. Saya boleh dikatakan bulan April ini menjadi genap 2 tahun saya tidak pernah lagi berceramah di Masjid Taqwa ini karena saya menderita penyakit yang membuat saya tidak bisa sering hadir di kampus Umma yang bestari ini. Alhamdulillah, berkat rahmat doa dari kawan-kawan dan juga pengobatan yang saya lakukan, alhamdulillah boleh dikatakan sudah sehat walafiat dan sedang dalam proses penyempurnaan kesehatan tersebut. Dan pada hari ini secara tiba-tiba saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Sebenarnya belum layak, belum pantas dari berbagai segi untuk saya menyampaikan tausiah di sini. Akan tetapi mengingat bahwa menyampaikan tausiah adalah juga merupakan sebuah ibadah, yang ibadah itu juga akan memberi semangat kepada saya, akan mendorong saya supaya saya lebih cepat sembuh secara sempurna. Maka todongan dari pihak BKM agar saya menyampaikan tausiah, kebetulan yang menyampaikan tausiah pada hari ini berhalangan hadir, maka saya terima. Untuk itu saya mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian banyak ayat-ayat yang tidak dapat saya sampaikan karena saya tidak membuat persiapan. Namun saya akan memilih judul mengenai tausiah pada hari ini ialah bagaimana mendidik diri memiliki karakter akhlak mulia melalui kegiatan ibadah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, akhir-akhir ini dalam berita mass media begitu sering kita membaca atau melihat di TV bagaimana bencana alam sering terjadi di seluruh Indonesia. Dari gunung berapi, longsor, banjir, badai, dan sebagainya. Kemudian juga peristiwa-peristiwa musibah sosial yang terjadi hampir setiap hari, di mana melihat, mendengar peristiwa bencana dan musibah itu sungguh sangat memilukan hati kita semua.
Saya sebagai orang yang berasal dari Aceh selalu asal melihat masalah banjir atau rumah yang porak-poranda itu mengingatkan saya kepada tsunami. Lantas saya teringat kepada famili saya sekitar 56 orang semuanya. Allah yarham, memang memilukan hati. Lantas peristiwa-peristiwa yang memilukan ini membuat saya berpikir, mengapa Allah memberi cobaan kepada kita begitu dahsyatnya. Lantas sampailah kepada kesimpulan pada surat Al-Mulk dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa diciptakan itu? Untuk menguji siapa di antara kita yang pandai merespon terhadap ujian-ujian itu dengan respon yang baik. Mungkin peristiwa cobaan itu memang memilukan, tetapi di balik itu tentu ada maksud Allah kepada kita untuk melihat apakah selama ini begitu banyak anugerah Allah yang telah dicurahkan kepada kita, baik mengenai kesehatan, kejernihan berpikir, sumber daya alam yang melimpah ruah, dan masyarakat yang aman makmur. Apakah pandai kita mensyukurinya dan menjadikan rasa syukur itu sebagai barometer untuk menilai, untuk melakukan muhasabah. Selama ini sejauh mana kita memiliki rasa syukur dan bagaimana merasakan, menyadarkan diri bahwa syukur yang kita lakukan itu apakah sudah cukup, sudah tepat, apakah anugerah yang diberikan oleh Allah mampu mendorong kita untuk meningkatkan kinerja kita, meningkatkan pemahaman kita, memperdalam kepekaan kita, baik kepada orang-orang yang mengalami musibah ataupun kita yang tidak mengalami musibah, untuk mempekakan hati kita agar mencari cara bagaimana kalau kita memang tak mampu mengatasi musibah bencana alam, apalagi bencana itu berada jauh dari kita, di pulau lain di negara ini, tetapi minimal kita mencoba merenung, memikirkan apa yang dapat kita lakukan. Maka saya sebagai seorang dosen yang kebetulan belajar filsafat lagi, yang terbiasa merenung, maka dalam renungan saya berdasarkan pengalaman melihat musibah-musibah yang terjadi di belahan dunia yang lain, bahwa banyak di antara masyarakat internasional dari negara lain dan juga sebagian di antara kita kadang-kadang dalam merespon ini tidak sabar atau bahkan tidak pandai mengambil strategi perencanaan untuk bangkit dari musibah itu. Malah sering terbawa emosi, bahkan ada sebagian menganggap bahwa Tuhan seolah tidak adil, mengapa mereka yang kena musibah, kenapa orang lain tidak. Akhirnya membuat mental mereka menjadi ambruk, lalu mencoba bangkit dengan cara-cara sendiri, yang kadang-kadang cara bangkitnya dengan merusak tatanan sosial. Sehingga lahirlah kerawanan-kerawanan sosial. Karena musibah ini yang memberi tekanan kepada masyarakat.
Katakanlah seperti penyakit COVID ini menimbulkan rasa jenuh, selain persoalan mata pencaharian hilang. Akhirnya muncul upaya-upaya untuk mencari jalan sendiri, sehingga musibah bencana alam, bencana penyakit menambah musibah dalam cara kita memberikan respon terhadap musibah itu. Akhirnya lama-kelamaan sementara cobaan Allah datang bertubi-tubi, bisa menjadikan problem ini bagaikan bola salju, menggelinding kemana-mana, semakin lama semakin membesar, sehingga merusak ketahanan sosial, semakin mempersulit ekonomi, dan akibatnya tentu akan menimbulkan huru-hara yang lebih menyengsarakan. Oleh karena itu, dalam pemikiran saya, apa yang dapat kita lakukan? Memang Allah selalu mengatakan dalam ayat dan dalam hadis Rasul, kita beruntung kalau memiliki dua persoalan. Persoalan hamba apabila mendapat anugerah kita bersyukur, apabila kita mendapat musibah kita bersabar. Syukur dan sabar ibarat sekeping mata uang dari dua sisi yang ada harga, ada nilainya. Nah, tapi kalau sabar tanpa diikuti oleh respon semangat untuk bangkit dan bekerja sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan sunnatullah yang diberlakukan oleh Allah di alam ini, maka kebangkitan kita akan ngawur dan bahkan akan lebih memperparah keadaan. Lantas dalam renungan saya itu, kalau ketahanan sosial terganggu, kehidupan moral bangsa semakin merosot, maka bangsa ini akan hancur. Oleh karena itu, yang terpikir kepada saya, alangkah baiknya kita semuanya memulai, sebab sehebat apapun musibah, kalau kita memiliki mental karakter akhlak yang baik, kita pasti bisa bangkit. Karena Rasulullah sendiri ketika di periode Mekah, ketika beliau pergi ke Gua Hira, adalah didorong oleh kegundahan melihat moral bangsa jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah waktu itu. Bagaimana beliau mencari petunjuk di Gua Hira, akhirnya turunlah petunjuk itu. Itulah berupa Al-Quran yang awal ayatnya ada Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disuruh membaca, yang dibaca itu apa? Dan siapa yang memerintahkan membaca? Jadi waktu itu Nabi Muhammad belum mengenal ketika diperintahkan oleh malaikat, Iqra, bacalah hai Muhammad. Tentu bagi kita, kalau ada datang perintah, kita ingin tahu siapa yang perintah. Maka ternyata yang memerintah adalah Allah. Tetapi waktu itu bukan perintah dari Allah, artinya kata Allah tidak tersebut di situ. Tapi dikatakan bacalah. Siapa yang menyuruh baca ini? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menyuruh membaca itu adalah Rabbi. Rabbi kamu. Rabbi yang bagaimana? Yang menciptakan manusia.
Apa itu Rabbi? Rabbi adalah Tuhan. Tetapi Rabbi yang bernama Tuhan itu, kalau dilihat, kalau dibahas kosakata Rabb, selain berarti Tuhan, tapi lebih dominan berarti Murabbi. Murabbi itu yang mendidik, yang mengelola, yang menuntun, yang mengarahkan. Jadi artinya yang memerintah baca itu pertama kali diperkenalkan bukan oleh nama Allah, tetapi oleh nama, artinya Allah yang menurunkan Al-Quran pertama kali memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad untuk membaca sebagai peran Allah sebagai pendidik yang maha agung. Seorang pendidik akan bisa mendidik anak didiknya atau objek didiknya kalau pendidik itu mengetahui objek yang dididik. Maka dalam dunia modern, dalam dunia pendidikan, diajarkan psikologi pendidikan anak untuk mendidik anak. Sebab bagaimana mungkin dia mengajar tanpa mengetahui psikologi anak? Nah, jadi di ayat ini hendak dikatakan Allah maha mendidik, menyuruh kita membaca untuk mendidik. Membaca menambah pengetahuan, menambah wawasan, mengetahui yang tidak kita ketahui. Maka dikatakan alamal insana ma lam ya'lam. Mengajar manusia untuk mengerti, memahami yang tidak diketahui menjadi diketahui. Jadi di sini Tuhan menegaskan, hai Muhammad, aku yang menyuruhmu membaca bukan sembarang orang, bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang maha mendidik, Tuhan yang maha tahu tentang manusia, yang hendak kamu bawa risalah pendidikan ini kepada mereka. Aku maha tahu. Kenapa maha tahu? Karena akulah yang menciptakan manusia. Sengaja dikatakan dari alaq, karena dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, alaq ini terus ditumbuh kembangkan, lantas suatu ketika dalam rahim janin diberikan ruh kepadanya. Jadi ketika disebut alaq ini, alaq yang bisa dikembangkan ketika ruh dimasukkan ke dalamnya, ke dalam janin, maka janin itu pun bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian di dalam ajaran Islam, ketika janin ini siap dilahirkan, ketika dia dilahirkan tidak mengerti apa-apa. Selama ini di dalam rahim dia menumpang hidup pada rahim ibu. Allah menganugerahkan kehidupan istimewa dalam rahim ibu. Untuk bernapas, ibu yang bernapas. Untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuhnya, jantung ibu yang mengalirkannya. Semuanya kebutuhan gizi dan nutrisi ibu yang memakan, mengunyahnya, lalu mengalirkan lewat tali pusat kepada janin. Tetapi begitu janin itu dilahirkan, maka apa yang dilakukan oleh para dokter atau bidan? Pertama kali memotong jalur logistik anak itu, bayi itu, dipotong tali pusatnya. Dengan dipotong tali pusatnya, setelah itu apa yang dilakukan oleh dokter? Disemprot udara untuk membuka rongga paru-parunya. Dan dengan terbuka itu, si anak pun diciptakan oleh Allah untuk mengeluarkan suara petikan.
Di saat itu ada yang mengatakan petikan itu sebagai teriakan seorang bayi karena mengalami birth trauma, trauma kelahiran. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia di alam rahim hidup serba istimewa, semua disuplai ibu. Tetapi begitu dilahirkan dipotong tali pusat, itu pertanda dunia yang engkau hadapi di masa datang hari demi hari. Kau harus berjuang. Mau bernapas pakai napas sendiri, mau makan pakai mulut sendiri, mau melangkah, mau meraih kehidupan yang sempurna, usaha sendiri. Jadi di situ ada sebuah petunjuk, harus ada sedikit kebebasan yang harus digunakan untuk agar anak berdaya. Maka ibulah pertama kali, bapaknya lah pertama kali. Ibu mensuplai air susu, bapaknya apa yang dilakukan pertama kali? Membisikkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan menurut ajaran Islam, sebaiknya ketika ibu melahirkan, ayahnya ikut di situ, dan begitu si anak sudah selesai dibersihkan oleh dokter, maka digendong pertama kali oleh bapaknya, lalu dibisikkan kalimat la ilaha illallah, kemudian diserahkan kepada ibu. Baru besoknya diberi air susu ibu. Apa maknanya? Maknanya bayi yang baru lahir itu membutuhkan suplai makanan rohaninya, yaitu la ilaha illallah. Baru kemudian suplai logistik, gizi dan nutrisi dari susu ibu. Ini petunjuk dari Allah bahwa untuk mensuplai bahan untuk menumbuhkan perkembangan rohaninya melalui kalimah la ilaha illallah sebagai dasar ibadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Setelah itu baru dengan ibadah tauhid kita dapat melakukan berbagai kehidupan secara sempurna. Jadi dari analisis proses ini, saya berkesimpulan perlunya di saat-saat menghadapi musibah seperti musibah bertrauma, kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki keberdayaan dalam hal ini mengatasi persoalan hidup. Kalau dahulu dalam rahim enak ada ibu, sekarang ibu pun telah tiada. Kalaupun ibu ada, belum tentu mampu mengarahkan kita. Maka berdasarkan petunjuk ini, betapa pentingnya kita menghidupkan ibadah. Ada hadis, saya tak tahu lagi siapa perawinya, bahwa dengan berzikir la ilaha illallah akan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Dengan memperkuat iman melalui ibadah, dan ternyata ibadah itu bukan zikir la ilaha illallah. Dalam ajaran Islam zikir itu ada 5 macam. Zikir lisan dan hati, ada 2. Zikir melalui salat, 3. Zikir membaca Al-Quran, 4. Zikir tausiah seperti ini, ada zikir untuk mengingatkan Allah, udah 5. Jadi melalui 5 macam bentuk ibadah ini
akan memperkuat keimanan. Gunanya untuk apa? Gunanya agar mampu melawan atau bangkit kembali untuk melawan musibah-musibah ini, melawan tantangan hidup ini. Jadi musibah itu ternyata kalau kita tanggapi secara positif ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita mengukur diri apakah dengan rahmat Allah, dengan rezeki yang dianugerahkannya, pandai kita mensyukurinya untuk semakin memperkuat kinerja kita dalam bekerja. Yang kedua, apakah kita akan bangkit dan dengan penuh kesabaran menunggu proses ketika kita kembali meletakkan perencanaan untuk mengatasi musibah, membangun gedung, kalau sawah ladang rusak, menanam kembali, itu memerlukan proses, dan proses itu memerlukan kesabaran. Ke orang-orang kampung peternak ayam, ketika datang musibah hancur lebur, maka dia kembali beternak ayam, nunggu ayam bertelur dulu, kemudian dieramkan pada induknya. Kalau tak ada induknya, dieramkan pada mesin. Tapi ada rumus Allah sunnatullah. Apa rumusnya? Nunggu 21 hari. Tapi kalau kita tak sabar nunggu 21 hari, apa yang terjadi? Tidak jadi ayam menetas. Katakanlah mesinnya dipanaskan lebih panas lagi supaya cepat. Sebab proses menetas itu kalau dieramkan oleh suhu tubuh ayam. Ilmu telah merumuskan suhu tubuh ayam sekian, dibuatlah suhu menyimpan telur itu dengan sekian, maka telur pun akan menetas, tapi tunggu 21 hari. Tapi kalau kita nak sabar, maka nak dapat anak ayam itu. Jadi semuanya ada proses dan itu harus sabar. Saya sedih di Aceh, orang Aceh jual mangga, tapi karena duit tak cukup diijonkan oleh tukang ijon. Begitu lihat mangga itu belum ranum, kalau ranum nanti dicuri orang, maka dia petik duluan. Akibatnya mangga-mangga Aceh yang datang ke Medan banyak yang tidak bagus, tidak manis. Kenapa? Karena belum tua, belum ranum. Kenapa masalahnya begitu? Sehingga jatuh harganya, bahkan tak laku dijual. Karena tidak sabar memetiknya. Andai kata sabar memetiknya, menunggu hukum sunnatullah, yaitu ranum sekian lama, maka akan muncul rasa manis sekian persen. Tapi karena tidak sabar, maka tidak tercapai yang diinginkan. Nah, demikian juga dalam memproses sunnatullah dan merangka bangkit dari musibah ini. Jadi di sini hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang paling penting rupanya persoalan karakter, akhlak. Akhlak mensyukuri, akhlak sabar. Nah, menurut ajaran Islam, punca dari akhlak ini adalah keimanan. Keimanan itu bisa kuat dengan ibadah. Maka puasa la'allakum tattaqun. Ya, panggilan untuk orang beriman beribadah puasa supaya takwa. Takwa itu karakter. Karakter secara umum itu takwa. Di dalamnya ada kejujuran, ada kesabaran, ada rasa syukur, ada pengendalian diri. Seperti puasa itu melatih pengendalian diri, melatih kesabaran dan sebagainya. Jadi kesimpulan saya waktu itu bahwa perlu membangun karakter akhlak mulia. Jadi semakin banyak musibah, itu seolah-olah ada perintah Allah. Ini ku coba dirimu, apakah tahan mental keimananmu? Masih percaya kepadaku sebagai Tuhanmu? Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, mereka mengatakan qalu rabbunallah tsumma istaqamu,
Ya, ujian apapun kami tetap percaya Engkaulah ya Allah sebagai Rabbi kamu, yang mengelola kamu, yang mendidikmu. Kemudian istiqamah dalam jalan pendidikan Allah, yaitu pendidikan keimanan. Maka di saat itu tatanazzalu alaihim malaikah, malaikat pun akan turun dengan payung perlindungannya, memberi aba-aba, memberi ilham kepada manusia. Allah takhafu, jangan takut, jangan gundah. Bagi kalian yang telah bertakwa, yang memiliki keimanan yang teguh, maka Allah memberi kabar gembira tentang jannah yang berlapis-lapis luasnya. Jadi ayat ini merupakan ayat penyimpul. Ujian itu semakin hebat ujian, semakin perkasa keimanan kita, semakin kuat ibadah kita, maka semakin pantas atau dipantaskan Allah kita masuk ke surga. Jadi kalau tadi dengan musibah ini banyak orang ambruk, merosot moralnya, melakukan perampokan, melakukan pemerasan, korupsi dan sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman baja, semakin hebat musibah, semakin rajin beribadah. Ukur sendiri kita. Apakah dengan musibah ini semakin memperkuat ibadah kita atau biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja, berarti kita belum lulus ujian. Maka ujian itu akan lebih dipergencarkan lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau persoalan membangun karakter itu begitu pentingnya agar bangsa ini tidak mengalami lost generation, generasi yang hilang. Kalau generasinya sudah hilang, maka negara kesatuan pun akan hilang. Untuk mencegah itu terjadi, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa bangun bersama, bahu-membahu, membangun karakter akhlak mulia untuk mencegah musibah. Musibah memang itu ada kehendak Allah, tapi akibat dari musibah itu yang harus kita tanggulangi. Menanggulanginya bagaimana? Memperkuatkan mental kita, memperkuatkan karakter kita, agar musibah apapun kita tetap memiliki perasaan positif. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala-galanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang membuat kita masih bertahan hidup ini, karena mengharap rahmat Allah yang luas itu. Ada cara pada Allah untuk menolong kita agar kita bisa lepas dari musibah-musibah yang diberikan itu. Jadi menurut saya paling penting membangun karakter. Tapi sayangnya walaupun pemerintah telah menggelontorkan program membangun karakter bangsa lewat sistem pendidikan, ada kurangnya. Apa kurangnya? Ketika seseorang, ketika sebuah keluarga, ketika sebuah masyarakat ingin menerapkan karakter itu dengan berbagai metode pendidikan, ternyata tidak dapat membentuk karakter secara maksimal. Banyak kita lihat orang yang tak percaya sebagai karakternya hebat, tetapi gampang goyah oleh apa? Oleh ambisi kekuasaan, oleh ambisi ingin memiliki harta. Kalau kita amati
Yang korupsi-korupsi besar-besaran itu bukan orang miskin, orang yang sudah punya rumah 27 kamar, orang sudah punya mobil 12-13 biji mobil, tapi masih merasa tak cukup. Dan ini korupsi yang seperti ini yang menyengsarakan rakyat. Kenapa demikian? Karena pembangunan karakter bangsa tidak memiliki landasan yang kuat. Jadi landasannya bagaimana? Landasannya rumusan Allah. Allah menurunkan ajaran agama Islam dan Nabi Muhammad mengatakan beliau baginda diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu orang yang tidak berjumpa dengan Rasul seperti tabi'in, bagaimana akhlak Rasul? Tanya kepada Aisyah, karena Ummahatul Mukminin itu Siti Aisyah masih hidup 40 tahun setelah tahun Hijriah. Kalau Nabi kira-kira 13 tahun setelah Hijriah, berapa? 10 tahun setelah Hijriah, maka Aisyah hidup 30 tahun lagi. Jadi para tabi'in, generasi setelah sahabat yang tak tahu akhlak Rasul bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasul ialah Al-Quran. Dan memang Al-Quran memuji akhlak Rasul. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Apa makna akhlak mulia? Akhlak mulia itulah memiliki kemampuan menyerap semua ajaran Islam. Maka dikatakan akhlak itu ialah dinul Islam. Ibnu Katsir menafsirkan akhlak itu adalah dinul Islam dalam menafsirkan ayat innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang mulia, maksudnya yaitu di atas akhlak ajaran Islam, dinul Islam. Ada hadis riwayat Tabrani yang mengatakan akhlak mulia itu adalah ruh Islam. Jadi melakukan akhlak mulia sama dengan mengamalkan ajaran Islam. Kemudian pada ayat yang lain, kalau kita beribadah bisa melahirkan akhlak mulia. Contohnya salat. Kalau kita salat bisa melahirkan akhlak mulia pada kita. Apa? Akhlak yang dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi dengan kita mengamalkan ibadah berarti kita menjalankan atau membangun diri akhlak mulia. Tetapi sebaliknya, dengan menjalankan akhlak karakter atau membangun karakter belum tentu jadi ibadah. Karena membangun karakter ada hubungan dengan Tuhan. Tetapi pengertian akhlak ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena akhlak juga berasal dari kata fitrah manusia. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim. Fitrah itu adalah acuan penciptaan diri kita sesuai dengan agama Islam. Ya, jadi dengan demikian kalau kita berakhlak berarti kita melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah agama. Sebab akhlak itu adalah asal penciptaan. Khalqan ada penciptaan. Jadi kita diciptakan memang untuk berakhlak mulia, yaitu berjalan di atas fitrah penciptaan kita. Dan fitrah penciptaan kita pada ayat lain dikatakan, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Maka beribadahlah kita agar mampu mengatasi musibah ini dengan baik
dan mampu keluar sebagai orang yang sukses dan berjaya mengatasi berbagai musibah yang dicobakan Tuhan kepada kita. Semoga Allah memberi kekuatan di bulan Ramadan, kita siap sedia mempersiapkan mental spiritual kita untuk membangun karakter melalui ibadah, menginternalisasi nilai-nilai mulia pada diri kita melalui ibadah, baik ibadah fardhiyah ataupun ibadah ammah. Ibadah ammah seperti mengantar penganan berbuka puasa, membantu orang-orang yang lemah, sebagaimana yang dilakukan oleh BKM sekarang, menebarkan sembako ya yang diberikan oleh Pak Erwin untuk diamalkan kepada masyarakat. Ini merupakan ibadah untuk membangun karakter kita. Demikian, mudah-mudahan kita memperoleh petunjuk, dan orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah akan menambah petunjuknya untuk menjadi orang takwa. Itu ada ayatnya, cuma saya lupa berapa ayatnya, surat berapa. Demikian, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita, dan dengan petunjuk itu kita semakin menjadi orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.